Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu mengenai pembangunan ekonomi. Apa sih pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi itu adalah suatu proses yang terus-menerus dilaksanakan berdasarkan rencana-rencana yang terarah untuk membawa kemajuan dan perbaikan dalam berbagai segi kehidupan, baik ekonomi, sosial budaya, kemasyarakatan, politik, maupun berbagai bidang lainnya. Adapun contoh dari pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut. 1. Penyediaan air bersih. 2. Pembangunan fasilitas komunikasi. Dan yang ketiga, perbaikan sanitasi. Sekian, terima kasih. 2. Tujuan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan kemakmuran masyarakat. A. Terjadinya perubahan menuju perbaikan struktur sosial, sikap mental, dan lembaga sosial. B. Mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan menghapus kemiskinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama, jumlah penduduk dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Sedangkan kualitas penduduk adalah tingkat atau taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan. Yang kedua, sistem sosial dan sikap masyarakat. Sistem sosial, suatu sistem yang terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi di antara berbagai individu yang tumbuh dan berkembang di atas standar penilaian umum, berupa norma-norma sosial yang disepakati bersama oleh para anggota yang terkait dalam suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga itu ada sumber daya modal dan teknologi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu ada sumber daya alam. Jadi di sini saya akan menjelaskan pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang. Sifat-sifat ekonomi di negara sedang berkembang adalah sebagai berikut. A. Produsen barang primer. B. Masalah tekanan produk. C. Sumber daya alam belum diolah. D. Kualitas penduduk rendah. E. Kekurangan modal. F. Merupakan orientasi perdagangan luar negeri. B. Pertumbuhan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Dalam artian sederhana, pertumbuhan ekonomi merupakan keadaan ekonomi dalam suatu negara di jenjang periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi identik dengan barang produksi yang dihasilkan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut dapat menjadi lebih baik maupun menurun jika dibandingkan dengan keadaan pertumbuhan ekonomi di periode sebelumnya. Hal tersebut dapat diketahui melalui indikator yang telah dihitung sebelumnya. Oleh karena itu, perhitungan laju pertumbuhan ekonomi sangat penting dilakukan untuk mengetahui peningkatan jumlah barang produksi. Dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Buruh (PDB). PDB digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dinyatakan dalam persentase. Berikut rumus perhitungan laju pertumbuhan ekonomi. Yang pertama rumus yaitu R dalam kurung T dikurang I, 1 sama dengan PDBT dikurang PDBT dikurang 1 per PDBT dikurang 1 dikali 100%. Keterangannya, R yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persentase. PDBI yaitu pendapatan nasional pada tahun berjalan. PDBT dikurang 1 yaitu pendapatan nasional tahun sebelumnya. Yang kedua, contoh soal. Pada tahun 2016 pendapatan domestik bruto atau PDB Indonesia sebesar Rp 2.311.2 triliun, nilai PDB real Indonesia pada tahun 2015 sebesar Rp 2.206.8 triliun. Berdasarkan data tersebut, hitunglah laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016. Jawaban
PDBT sama dengan Rp 2.311 2 triliun, PDBT dikurang 1 sama dengan Rp 2.206 2 triliun. Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 yaitu 2.311 2 dikurang 2.268 per 2.268 sama dengan 104 per 2.206 dikali 100% sama dengan 4,73%. Jadi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 sebesar 4,73%. Sekian, terima kasih. Oke, sekian video presentasi mengenai bab 2 tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Jika ada kekurangan atau kelebihan mengenai penjelasan yang kami paparkan, maka kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.